kelompok 2 kelas C3 Penyuluhan Pertanian akan memaparkan hasil wawancara kami dengan salah seorang penyuluh pertanian yang berada di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dan 4 orang petani yang berada di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Saya akan memaparkan hasil wawancara saya dengan penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Nama penyuluh yaitu Ibu Yuniati STP. Dengan usia 49 tahun, pendidikan formal S1 Pertanian dengan tanggungan keluarga sebanyak 3 orang. Pendapatan pokok per bulanan dari Ibu Yuniati ini sebanyak kurang lebih 5 juta rupiah. Sedangkan pendapatan sampingan per bulanan dari Ibu Yuniati itu kurang lebih 3 juta rupiah. Kursus atau pelatihan yang pernah diikuti oleh Ibu Yuniati yaitu diklat dasar sebagai dasar untuk menjadi penyuluh pertanian. Pengalaman menjadi penyuluh yaitu pertama di Kecamatan Matirobulu selama 5 tahun, yang kedua di Kecamatan Wotang Sawito selama 4 tahun, dan yang ketiga di Kecamatan Paleteang selama 5 tahun. Ibu Yuniati telah menjadi penyuluh dari tahun 2007 sampai sekarang. Adapun nama-nama kursus atau pelatihan yang pernah diikuti, sudah mengikuti beberapa kali, tetapi 2 diantaranya itu pertama diklat dasar selama 2 minggu, dan yang kedua TOT, Training of Trainer, selama 4 minggu. Kita masuk di kegiatan penyuluhan pertaniannya, yaitu persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Ibu Yuniati sebelum kegiatan penyuluhan, yaitu pertama penyusunan program-program penyuluhan, yang kedua penguasaan materi agar petani dapat menerima materi secara jelas dan mudah dipahami. Materi-materi yang diberikan kepada petani selama 6 bulan terakhir yaitu pengendalian hama penyakit, yang kedua cara penanaman, dan yang ketiga penggunaan POC yang benar. Metode yang digunakan Ibu Yuniati untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada petani yaitu pertama diskusi. Diskusi dilakukan agar di antara petani dan penyuluh tidak ada perantara dan lebih bebas untuk petani memaparkan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan dalam kegiatan bertaninya. Yang kedua itu penyampaian materi menggunakan PowerPoint, dan yang ketiga itu membagikan brosur. Ibu Yuniati menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluhan, seperti dia memberikan contoh-contoh untuk petani agar petani itu dapat mudah memahami pemaparan materi yang diberikan. Ibu Yuniati memberikan atau membuat jadwal kunjungan kepada petani selama 3 kali dalam sebulan. Kegiatan-kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan Ibu Yuniati dengan timnya itu berada di 3 tempat. Pertama itu di sawah atau di lapangan, dan kedua di rumah warga, dan yang ketiga di kantor. Sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan menurut Ibu Yuniati sangat antusias karena petani-petani ini sangat membutuhkan motivasi-motivasi dan masukan-masukan dalam kegiatan usaha taninya. Ibu Yuniati dan tim mengalami kesulitan untuk mengajak petani dalam berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan pertanian karena salah satunya itu untuk mengumpulkan massa. Ibu Yuniati menyatakan bahwa petani-petani yang berada di Desa Paleteang pada saat ini sangat minim untuk diajak untuk berkompromi dalam kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian. Kesan-kesan yang dikemukakan Ibu Yuniati selama menjadi penyuluh pertanian itu ada suka dan dukanya. Sukanya itu Ibu Yuniati berkumpul dengan teman-teman baru dalam kegiatan penyuluhan pertanian apabila dilaksanakan acara diklat. Yang kedua, Ibu Yuniati mendapatkan motivasi-motivasi kepada petani dan diberikan semangat kepada petani dalam menjadi penyuluhnya. Adapun dukanya yaitu karena petani-petani di Desa Paleteang masih minim dalam mengikuti pelaksanaan penyuluhan pertanian. Menurut Ibu Yuniati, kegiatan penyuluhan pertanian itu masih dibutuhkan untuk masa mendatang karena apabila tidak ada penyuluh pertanian, petani masih menggunakan metode-metode lama dalam kegiatan bertaninya sehingga tidak ada kemajuan dalam proses kegiatan bertaninya. Assalamualaikum warahmatullahi
Perkenalkan, nama saya Nurul Faida dengan stambuk 082-2019-0028. Saya akan memaparkan hasil wawancara dengan seorang petani. Adapun identitas responden, Pak Abdurrahman, umur 45 tahun, pendidikan formal SLTP, tanggungan keluarga 4 orang, pengalaman berusaha tani 10 tahun, pekerjaan sampingan tidak ada. Adapun sarana pendukung yaitu campur 1 buah, parang 1 buah, dan motor 1 buah. Adapun luas lahan yang dimiliki Pak Abdurrahman yaitu 1 hektar dengan 1 serangan sakak. Adapun jumlah pendapatan petani kurang lebih 10 juta. Pak Abdurrahman pernah mendengar sistem tanaman legowo semenjak 2 tahun lalu pada tahun 2019 dari PPL. Pak Abdurrahman tidak melakukan sistem tanaman legowo dikarenakan sistem tanaman legowo sulit dilakukan oleh para petani. Pak Abdurrahman pernah melakukan kegiatan penyuluh selama 2 kali dalam sebulan di Balai Penyuluhan. Menurut Pak Abdurrahman, materi yang disampaikan oleh PPL yaitu bagaimana cara penanggulangan hama dan bagaimana cara bertani. Apabila petani mengalami masalah, maka penyuluh akan memberikan solusi terkait masalah petani. Menurut Pak Abdurrahman, penyampaian materi cukup dimengerti karena di saat penjelasan, penyuluh menguasai materi yang disampaikan. Metode penyuluh yang mudah dimengerti yaitu tatap muka secara langsung, dikarenakan pada saat bertemu secara langsung antara petani dan penyuluh, maka petani dapat mengajukan masalah terkait usaha petaninya kepada penyuluh. Waktu pelaksanaan penyuluh sebaiknya dilakukan pada sore hari, dikarenakan waktu istirahat para petani. Menurut Pak Abdurrahman, ia mengikuti penyuluhan terhadap kesadaran sendiri. Dan masalah yang dihadapi Pak Abdurrahman dalam berusaha tani yaitu terkait pemberantasan hama penyakit yang menyerang usaha taninya dan gagal panen. Pak Abdurrahman pernah menerima bantuan dari pemerintah berupa pupuk. Sekian dari pemaparan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdianti dengan stambuk 082-2019-0021. Baik, saya akan memaparkan hasil wawancara saya dengan seorang petani yang bernama Samsul Alam, berumur 45 tahun, pendidikan formal yaitu SLTP, tanggungan keluarga sebanyak 4 orang, pengalaman berusaha tani sekitar 20 tahun, pekerjaan sampingan ternak sapi. Sarana pendukung yang dimiliki Bapak Samsul yaitu campur 1 buah, tracer 1 buah, parang 2 buah, motor 1 buah. Luas lahan yang dimiliki Bapak Samsul yaitu sekitar 1 hektar dengan status milik sendiri. Pendapatan Bapak Samsul sebagai petani dalam semusim sekitar 25 juta. Pendapatan sampingan per tahun sekitar 25 juta. Dalam wawancara tersebut saya bertanya tentang sistem tanam legowo, bahwa Bapak Samsul pernah mendengar sistem tersebut pada tahun 2019. Bapak Samsul pernah mengikuti kegiatan penyuluhan sebanyak 3 kali di Balai Pertanian. Menurut Bapak Samsul, materi penyuluhan pertanian mudah dimengerti karena pada saat penjelasan cukup menguasai dan menggunakan alat peraga dalam pemaparan materi. Menurut Bapak Samsul, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti yaitu tatap muka secara langsung, karena dapat bertemu secara langsung antar petani dan penyuluh sehingga dapat mengajukan masalah tersebut terkait tentang pertanian. Menurut Bapak Samsul, waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada sore hari karena merupakan waktu istirahat. Bapak Samsul mengikuti penyuluhan karena adanya kesadaran diri. Menurut Bapak Samsul, masalah yang dialami sehubungan dengan kegiatan berusaha tani yaitu cara memberantas hama dan penyakit. Bapak Samsul menerima bantuan dari pemerintah berupa pupuk.
dengan salah seorang petani yang berada di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Nama responden yaitu bernama Bapak Saing. Saya mewawancarainya pada tanggal 12 November tahun 2021. Bapak Saing ini berumur 41 tahun dengan pendidikan formal terakhir yaitu sekolah dasar. Bapak Saing ini memiliki tanggungan keluarga sebanyak 5 orang dengan pengalaman berusaha tani itu selama 15 tahun. Beliau memiliki pekerjaan sampingan sebagai tukang bangunan. Sarana pendukung yang dimiliki oleh Bapak Saing ini, beliau memiliki lantai jemur seluas 20 meter persegi, cangkul 2, parang 2, dan motor 1. Luas lahan yang dimiliki oleh Bapak Saing ini sebanyak kurang lebih 1 hektar. Status milik sendiri. Bapak Saing ini memiliki kebutuhan terhadap pupuk yang untuk usaha taninya, yaitu pertama pupuk kandang sebanyak 2 sak, urea 5 sak dan SP36 sebanyak 2 sak. Adapun pendapatan semusim dalam usaha tani Pak Saing ini sebanyak kurang lebih 30 juta dengan pendapatan sampingannya itu 100 juta per tahunnya. Bapak Saing tidak pernah mendengar sistem tanaman legowo. Yang berikutnya, beliau pernah mengikuti penyuluhan pertanian sebanyak 1 kali di rumah warga mengenai pemberantasan hama dan penyakit. Menurut Bapak Saing ini, apabila beliau mendapatkan suatu masalah terhadap usaha taninya, PPL memberikan solusi mengenai masalah tersebut dengan memberikan contoh-contoh dengan terjun langsung di lapangan atau sawah. Menurut Bapak Saing ini, penguasaan materi oleh PPL itu sudah baik, penguasaan tekniknya itu sudah baik, dan penguasaan lapangannya itu sudah baik, karena PPL yang berada di kawasan pertanian yang dimiliki oleh Bapak Saing ini, beliau terjun langsung di lapangan untuk memberikan contoh serta wawasan tentang kegiatan usaha tani. Menurut Bapak Saing, PPL sudah sangat baik dalam penguasaannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Husnul Hatimah dengan stambuk 08220190003. Saya akan memaparkan hasil wawancara dengan seorang petani. Adapun identitas dari responden yang bernama Pak Ahmad Yani, umur 38 tahun, pendidikan SLTP, tanggungan keluarga 3 orang, pengalaman berusaha tani sekitar 10 tahun, dan tidak memiliki pekerjaan sampingan. Adapun sarana pendukung yaitu hand traktor 1 buah, parang 1 buah, dan motor 1 buah. Adapun luas lahan yang dimiliki Pak Ahmad Yani yaitu 1,5 hektar. Adapun jumlah pendapatan petani sekitar kurang lebih 10 juta rupiah. Pak Ahmad Yani pernah mendengar tentang sistem tanaman legowo. Ia mendengar semenjak 2 tahun lalu, yaitu pada tahun 2019 dari PPL. Pak Ahmad Yani tidak melakukan sistem tanaman legowo, dikarenakan sistem tanaman legowo sulit dilakukan oleh para petani. Pak Ahmad Yani pernah melakukan kegiatan penyuluhan selama 2 kali dalam sebulan di Balai Penyuluhan Pertanian. Menurut Pak Ahmad Yani, materi yang disampaikan oleh PPL yaitu bagaimana cara pengendalian hama dan bagaimana cara bertani. Apabila petani mengalami masalah, maka penyuluh akan memberikan solusi terkait masalah tersebut. Menurut Pak Ahmad Yani, penyampaian materi cukup dimengerti karena di saat penjelasan, penyuluh menguasai materi yang disampaikan. Metode penyuluh yang mudah dimengerti yaitu tatap muka secara langsung, dikarenakan pada saat bertemu secara langsung antara petani dan penyuluh, maka petani dapat mengajukan masalah terkait usaha petaninya kepada penyuluh. Waktu pelaksanaan penyuluh
sebaiknya dilakukan pada sore hari, dikarenakan pada saat itu adalah waktu istirahat para petani. Menurut Pak Ahmad Yani, ia mengikuti penyuluhan terhadap kesadaran sendiri. Dan masalah yang dihadapi Pak Ahmad Yani dalam berusaha tani yaitu terkait pemberantasan hama penyakit yang menyerang usaha taninya dan gagal panen. Pak Ahmad Yani pernah menerima bantuan dari pemerintah berupa bantuan pupuk. Sekian dari pemaparan yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan hasil wawancara dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.